Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Tata Iswanta, yang saya hormati Bapak Haji Abdul Latif, Bapak Haji Sujono, dan juga yang saya hormati para jamaah sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbi, Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, saat ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali hidup di bulan Ramadan sampai hari yang ke-13 sekarang. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan khususnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kehilapan, kekeliruan selama kita beribadah, semoga Allah Zat yang Maha Pengampun mengampuni dan memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, yang mudah-mudahan Allah juga limpahkan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, karena dengan wasilah orang tua kita, kita bisa senantiasa seperti saat ini bisa beribadah kepada Allah. Itu adalah berkat jasa-jasa orang tua kita. Kita doakan orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, semoga diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwati wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di dunia ini adalah dunia yang fana, artinya dunia yang serba tidak kekal. Ada hujan, ada panas, ada sehat, ada sakit. Senantiasa di dunia ini tidak ada yang abadi, pasti ada batasnya. Begitupun ketika seorang yang gembira, tidak selamanya gembira, suatu saat pasti akan mengalami sedih. Ketika orang itu kaya, tidak terus menerus kaya, suatu saat pasti dia akan mengalami miskin. Suatu saat dia sehat, tapi bisa jadi suatu saat dia sakit. Itulah di dunia, berbeda dengan kehidupan di akhirat. Kalau senang, senang selamanya. Kalau sengsara, sengsara selamanya. Tapi dunia akan terus silih berganti antara dua yang berlawanan, senang, susah, malam, siang, hujan, panas, terus silih berganti. Nah, begitupun dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Ya, di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita sekarang khususnya di wilayah kita aman-aman saja, tenang-tenang saja, tidak ada musibah yang berarti atau yang besar lah yang menimpa banyak orang. Coba kita lihat di saudara-saudara kita di Jawa yang
dari awal Ramadan sampai saat ini mereka tidak bisa beribadah dengan sempurna karena mereka ternyata sedang diuji atau mendapatkan musibah dari Allah berupa banjir, angin puting beliung ataupun longsor. Begitupun di Sumatera, di Kalimantan, berapa banyak daerah-daerah yang di bulan Ramadan ini sedang melaksanakan saum, ternyata mereka diuji juga oleh Allah dengan berbagai macam musibah. Oleh karena itu musibah bisa menimpa siapa saja, tergantung kitanya. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, musibah itu kita sikapi dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, musibah yang menimpa kepada seorang bisa jadi musibah itu sebagai teguran, sebagai peringatan dari Allah karena kita mengaku beriman tetapi masih juga banyak melanggar aturan Allah. Atau bisa jadi musibah itu sebagai ujian bagi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, senantiasa istiqomah tapi tetap diberikan musibah, berarti itulah ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan. Tapi jangan sampai musibah itu merupakan hukuman dari Allah, merupakan ancaman dari Allah. Kenapa? Karena kita selama ini berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal musibah itu menjadi peringatan buat kita dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, berbagai macam musibah yang menimpa masyarakat ataupun diri kita sendiri yang sering kita alami sekarang adalah musibah berupa sakit. Siapa di antara kita yang belum pernah sakit? Pasti di antara kita pernah mengalami sakit. Justru ketika ada orang tidak pernah sakit, sehat terus, perlu dipertanyakan, jangan-jangan dia tidak sakit atau tidak pernah sakit merupakan istidraj dari Allah. Seorang Sunda mah disungkunnya bajang, disungkun cenah orang Sunda, sehat terus, kaya terus, nggak pernah susah, nggak pernah sakit. Itu bangga ada orang yang nggak pernah sakit. Padahal bisa jadi ketika seseorang tidak pernah sakit itu adalah merupakan istidraj dari Allah, ya, diangkat oleh Allah di apa namanya ya, dia disungkun, orang Sunda mah disungkun. Dia istidraj, artinya diuji oleh Allah terus diberikan kesenangan suatu saat ketika dia sudah meningkat kemaksiatannya, sudah meningkat dosanya, Allah jatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Jadi diangkat sengaja oleh Allah, dibiarkan dia sehat, dibiarkan dia kaya, dibiarkan dia senang, suatu saat Allah hinakan dia. Itulah namanya istidraj. Dan mudah-mudahan musibah yang menimpa kepada kita minimal peringatan agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbicara tentang sakit, siapapun pernah mengalami. Kita pernah sakit, orang lain pun pernah sakit. Cuman bagaimana sikap kita ketika ada orang sakit. Jadi mohon maaf kalau ada orang sakit, kita tidak bisa ya memenuhi keinginannya. Kan kalau kita sedang sakit, pingin ditengok orang lain kan, pingin dikunjungi oleh orang lain, senang kalau kita ini sakit dikunjungi oleh orang lain. Kita merasa sedih atau merasa terasing ketika kita sakit tidak ada yang menengok atau mengunjungi. Ya, bagaimana orang-orang yang ketika COVID beberapa tahun lalu diisolasi di rumah sakit, nggak ada yang nengok, stres Pak. Ya, banyak orang yang stres. Kenapa? Diisolasi, nggak ada yang boleh nengok, nggak ada yang mengunjungi, ya lama-lama tambah sakit. Tapi kalau kita sakit ditengok orang, itu akan senang, akan bahagia karena nengok orang sakit bagian dari obat untuk ya pasien tersebut. Nah, hukum melawat orang sakit. Suatu saat Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis bahwasanya suatu saat nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil anak Adam. Apa panggilan Allah? Wahai anak Adam, aku sakit, kata Allah, dan kau tidak menjengukku. Maka jawabnya Tuhanku, ya Allah, bagaimana aku menjenguk kau
padahal engkau adalah Rabb awal alamin. Allah berfirman, tidakkah kau tahu bahwa hambaku si fulan sakit dan engkau tidak menengoknya? Apakah kau tidak tahu sekiranya kau menjenguknya, pasti kau akan mendapati aku di sisinya. Jadi Allah menyebutkan, hai fulan, aku sakit, kenapa kamu tidak menjenguknya? Jadi seolah-olah seperti itu. Lalu orang itu bertanya, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, bagaimana aku bisa menjengukmu, menemuimu? Kata Allah, si fulan sakit, si fulan dapat musibah, kenapa kau tidak menjenguknya? Nah, jadi kalau kita menengok orang sakit, hakikatnya kita sedang menemui Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW memberikan rangsangan kepada kita ketika kita menjenguk orang sakit. An Syauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridun lam yazalni harfatin jannah hatta yarji'. Dari Syauban katanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit sama halnya dengan orang yang tinggal di taman surga sampai dia kembali. Jadi kalau kita ingin masuk ke taman-taman surga, ingin menjenguk kepada Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman surga, maka ketika ada saudara kita yang sakit, tengoklah. Karena ketika kita menengok tersebut, seolah-olah kita sedang berada di taman-taman surga sampai dia kembali. Lalu ketika Rasulullah menganjurkan kepada kita harus senantiasa berupaya, karena bagian dari hakul muslim ala muslim adalah ketika ada saudara kita yang sakit, berusahakan sebisa mungkin kita untuk menjenguknya. Kalaupun nggak bisa, minimal kita mendoakan dari jauh. Jangan sampai kita mendapat kabar saudara kita sakit, kita tidak peduli, kita tidak meresponnya, tidak menjenguknya, juga tidak mendoakannya. Jadi kita itu harus peka ketika mendengar, melihat ada kabar saudara kita sakit, minimal mendoakan dari kejauhan kalau kita nggak bisa datang. Rasulullah SAW bersabda, dari Zaid bin Arqam katanya Rasulullah SAW pernah melawat saya disebabkan saya sakit mata pada saat itu. Jadi Rasulullah kepada sahabatnya dapat musibah atau ujian sakit mata pun Rasulullah senantiasa menengoknya. Apalagi kalau kita mendapat saudara yang sakitnya berat, usahakan kalau bisa kita datanglah untuk menengoknya, untuk mendoakannya, untuk menghiburnya. Jadi hukum melawat orang sakit adalah sunnah muakkad. Kenapa? Ganjarannya besar, tapi tidak ada ancaman. Tidak ada kalau umpamanya ada jamaah kita yang sakit, terus yang tidak menengok berdosa, tidak seperti itu. Jadi pahalanya besar, tapi tidak ada ancaman. Itu namanya hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menengok orang sakit? Di samping mendoakan, ya, kita juga ada upaya. Kata Rasulullah, sambil Rasulullah berkata dalam hadis dari Aisyah putri Sa'ad, ia pernah, bapaknya berkata begini, saya pernah sakit di Mekah, kemudian Rasulullah menjenguk saya, beliau meraba tangan saya dan melihat jidat saya, terus mengusap dada saya dan perut saya sambil berkata dan sambil berdoa, Allahumma yasfi Sa'dan, semoga Allah menyembuhkan Sa'dan. Jadi orang itu bernama Sa'ad, semoga Allah menyembuhkan engkau. Mungkin kalau siapa si fulan yang sakit, semoga Allah menyembuhkan engkau. Jadi minimal kita datang itu bukan cuma melihat, bukan cuma datang, tapi ungkapkan rasa kepedulian kita di minimal dengan doa. Ya, kalaupun nggak tahu doa yang lain, doakan dengan bahasa kita. Semoga Allah mengangkat penyakitmu, semoga Allah berikan kesabaran kepadamu itu. Ya. Lalu bagaimana hukum kalau yang sakit itu adalah lawan jenis?
Umpamanya ada perempuan yang sakit, bolehkah laki-laki menengok? Dia perbolehkan. Sebaliknya pun ketika laki-laki yang sakit, maka perempuan pun diperbolehkan melawat atau menjenguk orang yang sakit. Jadi siapapun yang sakit, selama dia itu kenal dengan kita ataupun tidak kenal dengan kita, kita dianjurkan untuk menengok yang sakit. Sekalipun yang sakit itu berbeda agama. Ketika kita dengar, ketika kita mendapat kabar si fulan sakit, maka kalau bisa kita datang, bisa kita menengok, tengoklah, datangilah mereka. Ya, karena itu sangat bermanfaat untuk orang yang sakit. Lalu bagaimana kalau kita yang sakit nih? Bukan orang lain, kita yang sakit, apa upaya yang harus kita lakukan terhadap diri kita? Jadi Rasulullah SAW memberikan tip kepada kita apabila kita sakit, sebelum kita ikhtiar berobat atau mungkin meminta pertolongan orang lain, Rasulullah memberikan kepada kita agar kita juga bisa minimal mengobati diri kita sendiri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin ketika kita sakit, yang bisa menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi yang harus kita yakini seperti ungkapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, faida maritu bahwa yasfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkanku. Nah, jadi keyakinan itu yang harus kita miliki. Tidak boleh kita sakit meyakini dokter bisa menyembuhkan, obat itu bisa menyembuhkan. Tidak, dokter tidak bisa menyembuhkan sakit, obat tidak bisa menyembuhkan sakit. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ada orang yang berobat ke dokter, ada yang sehat, ada yang tidak. Pak RW minum obat, pusing. Kadang-kadang minum obat itu sehat, sembuh, kadang-kadang 2-3 hari nggak sembuh. Berarti yang menyembuhkan bukan obat atau bukan dokter, tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Rasulullah, ketika salah seorang di antara kita sakit, maka kata Rasulullah, do'iyadaka alladhi ta'allam min jasadihi wakul. Jadi kata Rasulullah, tip pertama ketika kita sakit, apa saja yang kita sakit, apa di badan kita sakit, kepala, tangan, perut dan segala macam, kata Rasulullah, do'iyadaka, rabakan tanganmu kepada yang sakit, kul bismillah, 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 wa kul sab'a maron, lalu ucapkan 7 kali apa? A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Jadi pertolongan pertama itu Pak, kalau kita sakit, umpamanya pusing kepala, sakit gigi, sakit perut, kata Rasulullah, rabakan tangan kita kepada yang dirasa kita sakit, lalu ucapkan bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, sebanyak 7 kali. Ada yang hafal Pak? Umpamanya kita contohlah sakit kepala, coba kita contohkan, rabakan tangan kita ke kepala, bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, itu 7 kali. Jadi yang pertama bismillah, 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 lalu a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Insya Allah Pak, kalau kita yakin kepada Allah, Allah yang maha menyembuhkan, kan artinya dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari segala mara bahaya yang aku dapati atau yang sangat aku takuti. Jadi kepada Allah mintanya itu, berlindung kepada Allah dari penyakit yang menimpa kepada diri kita. Insya Allah Pak, ini sudah saya buktikan, saya amalkan lah. Sudah beberapa kali saya sakit, ada rasa takut, ada kalau sakit begini nanti akan begini, rasa takut itu ada Pak. Tapi dengan keyakinan kepada Allah, subhanallah ya,
ternyata Allah menolong hambanya yang yakin kepada Allah. Bisa kita rasakan Pak, bagaimana kalau kejadian menimpa kita di tengah hari, di malam hari, di saat orang sedang tidur, nggak ada yang lain, kita ditimpa sakit, apakah kita mau teriak-teriak? Tidak kan? Maka yakinlah kepada Allah dulu, berobat berdoa kepada Allah dengan merabat tangan kita, berlindung kepada Allah dari penyakit yang menimpa kepada kita. Kalaupun itu belum sembuh, barulah kita ikhtiar lahir, berobat ke dokter atau meminta pertolongan orang supaya dicarikan obat atau dibawa ke tempat berobat. Itu upaya-upaya lain. Jadi ada upaya lahir, kita memohon upaya batin, kita memohon kepada Allah pertolongannya, berlindung kepada Allah. Upaya lahirnya kita baru berobat, baik ke dokter ataupun minum obat yang disarankan oleh dokter atau orang yang berpengalaman menggunakan obat tersebut. Jadi jangan cuma lahiriahnya dikerjakan, berobatnya dikerjakan, tapi memohon kepada Allahnya dilupakan. Padahal yang harus kita yakini, ketika yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah, maka kepada Allah dululah kita memohon, barulah kita ikhtiar lahir. Insya Allah kalau itu diupayakan, kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu ketika kita menengok orang lain, tadi diri kita, untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita menengok orang lain, ternyata ada doa yang diajarkan oleh Rasul atau disampaikan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah Allahumma rabbanas adhibil ba'sya isfi astasyafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru sakoman. Jadi kalau bahasa khususnya, jadi bahasa menengok orang sakit, Allahumma rabbana, ya Allah, Rabb seluruh manusia, anta syafi, Allah adhibil basya, anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan, la syifaan, tidak ada yang dapat menyembuhkan, illa syifauka, kecuali kesembuhan dari engkau. Jadi ketika kita menengok orang sakit pun, etikanya kita memohon juga kepada Allah. Allahumma rabbana, ya Allah, engkaulah Rabb manusia, engkau yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah si fulan, sembuhkanlah si fulan, umpamanya gitu kan. Jadi kepada siapa? Kepada Allah juga mintanya, bukan kepada dokternya atau kepada yang lainnya. Siapapun yang meyakini Allah yang pertama dimintakan pertolongan, insya Allah ketika kita berobat lahiriah pun Allah akan mengizinkan untuk kita sembuh. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, kita minum obat mahal, datang ke dokter yang hebat, ketika Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan sembuh. Ya, oleh karena itu, yuk mari kita tanamkan dulu keyakinan dalam hati, ketika kita sakit itu Allah yang maha menyembuhkan. Kita minta kepada Allah dulu, baru kita ikhtiar. Juga ketika kita sakit, kita tidak boleh berobat kepada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Umpamanya berobat kepada dukun. Sekarang mungkin rasanya sudah tidak ada ya Pak Karo ya, dukun, tapi paranormal mah ada, orang pinter ada, dukun mah tidak ada. Ya, yang disebut dukun sekarang tidak ada orang memproklamirkan dukun, ataupun dulu pernah ada ya Persatuan Dukun Indonesia. Pernah dengar nggak? Saya pernah melihat, menyaksikan di televisi, ada Persatuan Dukun Indonesia. Ya, masya Allah ya, memakai baju hitam-hitam, memakai ini, wah dengan keris segala macamnya, masya Allah ya. Padahal umat Islam dilarang untuk berobat ke dukun. Ya. Walaupun tadi dukunya tidak ada, jangan sampai juga kita berobat kepada orang yang pengobatannya itu tidak sesuai dengan syariat-syariat Allah, yang tidak bisa kita mengerti. Umpamanya Pak, dulu saya pernah menyaksikan punya tetangga sakitnya lama, sampai berobat ke suatu tempat, masa berobat katanya sakitnya dipindahkan ke kambing.
itu kan, kambingnya harus di ini, harus di itu, harus beli kain putih, harus beli ini itu dan segala macam, dan itu harus ditanam di depan pintu, bayangkan ya. Nah itulah ketika kita berobat kepada bukan yang ahli agama, maka kita akan terseret pada hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa Allah memberikan musibah berupa sakit? Banyak orang yang ketika sakit itu tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima musibah yang Allah berikan kepada kita. Padahal ketika kita diberikan musibah berupa sakit, itu adalah musibahku adalah kasih sayang Allah kepada diriku. Kenapa? Karena orang yang sakit itu sebenarnya ada beberapa keuntungan. Rasulullah bersabda, an-nasi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamas sabru inda sadmatil ula. Dari Anas, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada ketika mendapatkan musibah yang pertama. Kita ditimpa sakit, apa reaksi kita di saat kita sakit? Apa reaksi kita ketika kita mendapatkan musibah? Kita tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada sebabnya, tiba-tiba sakit mendadak. Nah, apa reaksi kita tuh? Apakah ketika sakit itu kita merintih, kita teriak-teriak ketika kita ucapan kalimat-kalimat yang tidak pantas? Maka Allah akan melihat musibah sesungguhnya kesabaran itu ada ketika mendapat musibah yang pertama. Jadi ketika kita sakit, upaya yang harus kita ungkapkan tadi kepada ya Allah, Engkau yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah penyakitku ini. Jadi insya Allah ketika yang pertama itu ucapannya kepada Allah, Allah akan nilai kita sebagai orang yang sabar. Tapi ketika kita sakit itu ucapan-ucapan yang tidak sesuai, sialan, kenapa sakit begini, kenapa? Atau ketika kita mendapat musibah berupa hilang sendal di masjid atau di mana, yang pertama diucapkan, sialan sendal saya hilang. Nah, tapi kalau begitu kita melihat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ungkapan kita sebagai orang muslim ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummul Ala, dia berkata, Rasulullah pernah menengokku ketika aku sedang sakit. Hendaklah Anda bergembira, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu adalah Allah akan menghilangkan dosanya sebagaimana hanya api yang dapat menghilangkan karat emas dan perak. Ini yang harus kita syukuri, Pak. Ya, Pak RW sakit lalu sabar, hakikatnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita, sedang menghapuskan dosa-dosa kita selama kita sabar menerima musibah sakit itu. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita sakit itu putus asa, ngarasula cek sunama, ya, tidak menerima keputusan Allah. Padahal di balik sakit itu ternyata mungkin Allah sulit menghapus dosa kita karena kita nggak pernah tobat, sulit menghapus kita dosa kita karena kita tidak menyadari ketaatan kepada Allah. Kan gitu, Pak, kata Rasulullah, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'at bil hasanah. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringi perbuatan buruk, perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Nah, kita lebih banyak berbuat salahnya tapi berbuat kebaikannya tidak ada, maka Allah uji dengan sakit. Mudah-mudahan dengan sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah keuntungan orang yang sakit yang beriman, ya. Jadi kalau kita sakit nggak sabar, bisa jadi dosa kita bukan diampuni, maka ditambah oleh Allah, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Hurairah annaha sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma yusibul mu'min min syabin
wala nasobin wala syakomin wala hajnin hatta lahmin yahummuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Dari Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an dan dari Abi Hurairah pernah mereka mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang mukmin pun yang terkena penyakit yang terus-menerus sakit atau kepayahan atau sakit biasa atau terkena suatu kesedihan atau suatu yang membingungkan hatinya, kecuali Allah akan menghapus dari segala dosa-dosanya yang kecil. Subhanallah ya. Jadi ternyata sakit itu semestinya hakikatnya ucapannya apa? Alhamdulillah. Berarti dengan sakit itu tadi dosa-dosa kita akan berguguran. Jadi kalau nggak pernah sakit, dosa kita berarti nggak pernah diampuni ya. Makanya ketika sakit itu kalau kita terima dengan kesabaran, hakikatnya nikmat. Hakikatnya sakit itu kenapa? Nikmat karena Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Berarti kalau Pak Kardi nggak pernah sakit, bisa jadi dosanya tidak diampuni. Jadi terima sakit itu, terima musibah itu. Pak Asmawi kemarin sakit, insya Allah dengan sakit itu gugur dosa-dosa kita, hapus dosa-dosa kita. Tapi kalau nggak pernah sakit, berarti dosanya masih ada dalam diri kita. Maka terimalah ketika sakit itu dengan penuh kesabaran ya. Nah, kenapa ketika kita sehat sebelum sakit kita harus senantiasa menjaga? Jadi kalau Rasulullah igtamin homsan qabla homsin, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya jagalah waktu sehat sebelum waktu sakit. Apa yang dilakukan ketika sehat? Gunakan nikmat sehat itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Umpamanya ketika kita sehat, rajin sholat subuh berjamaah, rajin sholat duhur berjamaah, pokoknya rajin sholat 5 waktu berjamaah, rajin taklim, rajin tadarus, rajin ibadah. Suatu saat ketika kita sakit, kalau lagi sehat kita berjamaah otomatis dapat pahala. Ketika kita sehat rajin taklim otomatis dapat pahala. Nah, bagi orang yang ketika sehatnya rajin ibadah, suatu saat dia sakit, kira-kira Pak RW kalau sakit bisa berjamaah ke masjid? Enggak kan? Pak Haji Tata sakit bisa talim? Enggak kan? Nah, oleh Allah, orang yang ketika sehatnya dimanfaatkan untuk beribadah, maka ketika sakit tetap Allah berikan nilai ibadahnya. Pak Asmawi kemarin di rumah sakit berapa hari Pak? 3 hari. Nggak ikut berjamaah kan di rumah sakit berbaring. Tapi selama Pak Asmawi sehat suka berjamaah ke masjid, selama beliau berbaring di rumah sakit tetap pahala berjamaahnya Allah berikan kepada beliau. Itu tuh keuntungannya Pak. Jadi ketika sehat tuh manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada, supaya Allah berikan pahala ketika kita sakit. Ketika kita sehat rajin ibadah, suatu saat kita bepergian. Nih, sebentar lagi habis lebaran banyak orang yang bepergian kan ke kampung silaturahmi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, selama kita bepergian tersebut, yang biasanya lagi kita berjamaah di Masjid Baitur Rahmah, insya Allah selama kita bepergian pahala berjamaahnya tetap Allah berikan. Itu tuh subhanallah ya, keuntungan orang yang memanfaatkan waktu sehatnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita lagi sehatnya tidak pernah ibadah, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk sholat berjamaah, maka ketika Pak RW sakit umpamanya nggak pernah berjamaah, ketika sehatnya sakit tidak dapat apa-apa, bepergian juga tidak mendapat apa-apa ya. Pak Dayat nggak pernah berjamaah, nggak pernah ikut talim, sakit di rumah berbaring seminggu nggak dapat apa-apa ya. Pak Ujang pulang ke Bandung, di sininya nggak pernah berjamaah, selama pulang tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita rajin berjamaah, rajin ibadah, rajin melaksanakan perintah Allah, ketika kita sakit, ketika kita bepergian, tetap Allah berikan pahalanya itu ya. Seperti orang kerja, kalau kerja kan udah nggak kerja dapat pensiun tetap ada ya.
Kalau orang nggak kerja dapat pensiun nggak? Nggak dapat. Itu gambarannya. Orang rajin ibadah, rajin memanfaatkan nikmat sehat, ketika sakit Allah berikan tuh pahala pensiunannya tuh, pensiunan ketika dia sehatnya. Ya, maka dari itu yuk yang masih sehat, yang diberikan nikmat oleh Allah, manfaatkan nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi dari beberapa keterangan ini ternyata sakit bukan lagi sebagai ancaman buat kita, tapi adalah merupakan keuntungan buat kita selama kita mau bersabar dan menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Bagi orang Islam, bagi orang mukmin, apapun yang menimpa berupa sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, lalu kita terima dengan senang hati, terima yakin kalau ini adalah merupakan ujian atau peringatan dari Allah agar kita senantiasa kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan nilai-nilai yang lebih baik buat kita nanti, bekal kita nanti di akhirat. Maka kalau kita dapat musibah, minimal ungkapannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup dengan itu, Pak? Tidak cukup, Pak. Jadi ketika kita mendapatkan musibah sakit, di samping inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ungkapan doa yang lainnya, Allahumma ajurni fi musibati wahlubli khairum minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah ini dan berilah pengganti yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau kita sakit, kembalikan kepada Allah, berdoa, ya Allah, semoga sakit ini mendatangkan pahala dan berilah kami pengganti. Pengganti ini maksudnya kesembuhan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, kemarin Pak Kardi dapat musibah, hilang dompetnya, berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wahlubli khairum minha. Subhanallah, 2-3 hari, 4 hari, 5 hari dikembalikan lagi. Berarti itu Allah mengabulkan doa. Di samping dikembalikan, Allah berikan pahala musibah. Coba kalau ketika hilang tidak mengungkapkan kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dompet nggak kembali, pahala juga nggak dapat, ya. Jadi ketika kita musibah itu minimal kita ungkapkan kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wahlubli khairum minha. Apa doanya, Pak? Kalau inna lillahi pasti apa semua, ya? Pak Kadi apa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi tambahannya ya Allahumma ajurni atau ajirni boleh, Allahumma ajurni fi musibati wahlubli khairum minha, atau bahasa Indonesianya ya Allah, berilah kami pahala atas musibah ini dan berilah pengganti yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Jadi kalau yang hilang harganya 100.000, mudah-mudahan Allah ganti dengan harga yang 200.000. Hilangnya 10.000, Allah ganti dengan yang 50.000. Jadi doa ini asbabul hurufnya Rasulullah memberikan atau mengajarkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri daripada sahabat Rasulullah, Abu Salam, ya. Diajarkan doa ini lalu dihafalkan doa ini oleh beliau. Suatu saat suaminya mendapatkan panggilan jihad berperang. Jadi suaminya pejuang, berjuanglah dia, ternyata dia gugur di jalan Allah. Setelah beberapa bulan kemudian, kan kalau di rumah belum ada telepon tuh, Pak, gugur di medan perang, nggak ada langsung ada kabar beritanya. Ketika para sahabat sudah pulang, dikabarkan bahwa suami ibu gugur di medan perang, berjuang di jalan Allah dan dikuburkan di sana. Dia mendengar doa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wahlubli khairum minha. Dia angkuhkan kepada ya Allah, semoga engkau berikan pahala atas musibah ini dan berikan pengganti yang terbaik. Beberapa bulan kemudian ternyata Ummu Salamah ini dilamar oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak, tingkatan kebaikannya di hadapan Allah, baik mana sahabat Rasul dengan Rasulullah? Tentu jauh. Ummu Salamah bersuamikan sahabatnya sebelumnya, gugur berdoa minta yang terbaik, dilamar oleh Rasulullah menjadi suami, menjadi istri Nabi. Itulah gambarannya. Ketika kita hilang atau mendapat musibah, ungkapkan kepada Allah, minta kepada Allah supaya diberi pahala dan diberi pengganti dengan yang lebih baik. Insya Allah kalau kita yakin musibah apapun, Allah akan berikan pahala dan berikan pengganti yang terbaik buat kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan bulan depan kalau ada umur, ya, karena di sini dari mulai sakit insya Allah akan bersinambungan sampai nanti ke meninggal, cara memandikan, cara mengkafani, menyurahkan sampai penguburan, insya Allah akan kita ungkap di masa waktu yang akan datang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya siapapun yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu, baik berupa sakit ataupun kehilangan barang atau kehilangan keluarga, kekurangan buah-buahan, maka poin pertama adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan berikan pahala atas musibah kepada kita dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan kekurangan semata-mata kesalahan saya pribadi, aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.